Jejak keramahan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Islam. Rusia adalah negara muslim seperti Indonesia. Pernyataan dari seorang pejabat di atas kebudayaan Rusia beberapa tahun silam mungkin mengejutkan. Bahkan bisa dikatakan tidak masuk akal dengan melihat sejarah negara itu sebagai bagian dari negara komunis Uni Soviet yang ini sudah bubar. Tapi nanti dulu, ternyata apa yang dikatakan pejabat kedubes itu tidak mengejutkan. Apalagi bila dia kemudian mengacu kepada jumlah populasi muslim yang kini hidup di Rusia. Jumlahnya begitu dan ini memang belum banyak muslim Indonesia yang tahu. Dari catatan statistik mengenai komposisi penduduk Rusia yang terakhir mengatakan Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yaitu sekitar 21 sampai 28 juta penduduk atau 15 sampai 20% dari sekitar 142 juta penduduk. Sejumlah studi bahkan memprediksikan populasi umat muslim di Rusia akan terus meningkat hingga 30% dalam 1 tahun saja. Apakah yang menjadi faktor perkembangan pesat Islam di Rusia? Dan diakui perhatian muslim ke Indonesia kini pun sudah mengarah ke Rusia. Wisata ke Rusia dan negara pecahan Rusia sebelum pandemi begitu marak dari Indonesia. Dan ini makin terpicu pada kepopuleran jawara tarung Khabib Nurmagomedov. Sosok ketaatan muslim asal Dagestan ini begitu memukau publik. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga berhasil memberikan kenyamanan bagi muslim Rusia. Dia pasti tahu soal konflik separatis Rusia di Chechnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi Putin tidak terlalu hero. Bahkan dia mengatakan bila muslim Rusia begitu nasionalis. Bila negara ini diserang musuh, pasti muslim Rusia yang paling dahulu melawannya, kata Putin suatu ketika beberapa tahun silam. Islam di Rusia saat ini pun telah tersebar di seluruh distrik federal Rusia. Di distrik federal pusat sendiri terdapat Masjid Katedral Moskow. Bukti keramahan Putin kepada Islam kembali terjadi. Misalnya pada setahun silam dia kembali membuat sentimen yang menyejukkan dari pemimpin negara barat kepada Putin, mengutip surat Al-Imran ayat 103 ketika menyerukan perdamaian di Yaman. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, kata Putin di Ankara. Kutipan ayat itu dituturkan Putin ketika menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani setelah menggelar pertemuan tinggi. Tiga pemimpin tersebut juga memperingatkan bahwa operasi militer koalisi Arab Saudi di Yaman sejak perang sipil pada 2015 lalu. Putin juga membahas situasi di Suriah. Keramahan kepada Islam dan Muslim dari Putin terlihat dalam beberapa peristiwa. Hal ini misalnya, meresmikan masjid. Vladimir Putin hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid Katedral Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi Muslim Rusia seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia. Yang keduanya diketuai Mufti Besar Rusia Syekh Rafil Gainuddin selama 30 tahun terakhir. Setelah direkonstruksi besar-besaran, Masjid Katedral Moskow diresmikan pada 23 September 2015 lalu. Tidak hanya Putin, peresmian itu dihadiri Mufti Besar Rusia, Syekh Rafil Gainuddin, Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Masjid Katedral Moskow menjadi pusat atraksi bagi ribuan umat Islam. Selama lebih dari 1 abad, Masjid Mega ini telah menjadi pusat daya tarik bagi ribuan Muslim dari seluruh dunia. Lebih dari 100.000 umat Islam selalu hadir di masjid ini ketika melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri.
Masjid yang dibangun sejak 1904 ini telah direkonstruksi sebanyak 20 kali. Sekarang total luasnya mencapai 18,9 ribu meter persegi. Bagian atas kubah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Masjid yang dibangun 6 lantai itu dapat menampung lebih dari 10.000 muslim. Kali ini Putin yang beragama Kristen tanpa sungkan mengutip ayat Al-Quran dalam upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia pada 4 November lalu. Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Putin juga mengutip surat Al-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dilansir dari Ahlul Bait News Agency, Putin mengutip ayat-ayat itu untuk berbicara tentang persahabatan, perbuatan baik, dan pahala ilahi bagi mereka yang berbuat baik. Selain mengutip ayat-ayat Al-Quran, dia juga mengutip ayat-ayat dari kitab suci agama lain, termasuk Kristen dan Yahudi. Dalam pidatonya, Presiden Rusia ini juga mengkritik orang-orang yang melukai perasaan umat beragama atas nama kebebasan berbicara. Kesekian kalinya Putin yang gemar olahraga bela diri ini mengutip ayat Al-Quran dalam pidatonya. Kali ini Putin yang beragama Kristen itu tanpa sungkan mengutip ayat Al-Quran dalam upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia pada 4 November lalu. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Putin juga mengutip surat Al-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kepedulian Putin kepada Muslim khususnya kepada Indonesia ketika dalam tayangan video di YouTube dia tertawa kala dalam rapat kabinet 2017 Menteri Pertanian Rusia melaporkan akan meningkatkan ekspor daging babi ke Indonesia. Katanya itu janggal sebab Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kepedulian lain Putin kepada Indonesia terjadi saat dia berkunjung ke Indonesia. Dia tercengang ketika lagu Sunda Panon Hiding yang sangat populer diperdengarkan. Dia tidak percaya bila lagu tersebut iramanya berasal dari lagu rakyat Rusia, Oci Chernye, dan syairnya kemudian diubah oleh seniman legendaris Ismail Marzuki. Bagaimana lagu Rusia Oci Chernye sampai ke Indonesia? Kata Putin saat kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada tahun 2007 lalu. Nah, disitulah kemudian terbukti bila Putin di samping punya postur tubuh yang mengesankan dan kekar, dia ternyata sosok kelembut hati, khususnya lembut hati kepada Muslim yang di zaman rezim komunis Uni Soviet dahulu dianggap musuh negara.